Muharram. Nah, dan memang ini takdir Allah Subhanahu wa taala, ya si nerbangan tiang kembali tanah kelahiran tiang dan bedait kancang pelungguh senamian. Alhamdulillah. Si ngone ino ketua pembina si ngucapang terima kasih di Pak Pelungguh selaku. Jadi ya arah tahun pelih sekedi harusnya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, nggih. Nah, lamun ibu-ibu niki biasanya terima kasih yang sebesar-besarnya. Lamun bapak-bapak terima kasih yang sedalam-dalamnya, nggih. Ya biasanya nih makaduh. Nah, terima kasih yang sedalam-dalamnya. Nah, jawab mesti ibu-ibu terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena ibu-ibu suka yang besar, bapak-bapak suka yang dalam. Nah, ya sih tepatin loh. Nah. Kemudian untuk para laki-laki termasuk Bapak Kapolsek nih Pak. Nah, ini termasuk suami-suami yang istiqomah. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini suami-suami yang istiqomah. Istiqomah ini kan kepanjangan. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Nah, timak ngadu pakaian seragam bapak polisi Anda takut nama lebalin. Ruangan doang gagah, termasuk tuan guru Anda, termasuk anggota DPR. Di mana gagah, le luar, le kantor, lamun le julun senina, termasuk si ceramah Anda. Anda duluan nyebut itu Anda tersebut diri gitu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momen antara haflah milad yang ke-9 dengan yang ulangin momen haflah milad yang ke-9 dari Darun Najah Al-Irsyadi dengan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki kira-kira judulnya mbeh hijrah apa milad? Mbeh judulnya. Ini berkaitan dengan pembahasan kita malam ini. Lamun tujuan milad ada terbahas milad. Lamun yakin juluan hijrah berarti terbahas tentang hijrah. Nggih, hijrah nggih, sepakat nggih. Ini menurut anggota dewan, lamun yang termasuk ketua dewan pembina, dewan perwakilan rakyat. Nggih, ini amat sementuan jarin tiang coba sekedi membuka tentang hijrah. Hampir semua kita setiap kali melakukan perayaan dari tahun baru Hijriah, kita selalu mengatakan bahwa ini adalah tahun baru Islam. Ketua piran Islam ini berdua kalender. Ketua belangan untuk ngeter tahu-tahu jadi kalender Islam. Apakah ini termasuk memang dari paketan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah niki pepian dengan si mudi? Nah, perlu pertanyaan atenda naranin bid'ah. Nggih. Lai waktu itu masih beci sering ceritaang kita dengan toa si ustad-ustad terkait dengan si bersebut di dalam gua siaran Ashabul Kahfi. Dengan si bersebut menghindari kezaliman di negaranya sendiri, kemudian menghindar melarikan diri untuk menyelamatkan akidahnya, kemudian masuk ke dalam gua. Ini bisa kita baca di dalam suratul Kahfi, surat gua. Nah, ya pas waktu nasugul setelah pemerintahan mulai stabil, mulai bagus arah presiden, wakil presiden, pokoknya aman. Subul ya, terus ketuanya sih dengan pira tahun, pira jelo me arah di dalam gua, kan gitu. Nah, jawabnya ya ngarang sejelo sekelop. Dia tahu dirinya di dalam gua itu padahal bertahun-tahun. Dan informasi dari Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Kahfi ayat 25, Allah mengabarkan kepada kita salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Sesuainya dengan si tepu tindok di dalam gua ini
selama 300 tahun. Wasdadu tis'a, romboknya jadi 9 tahun. Sekian banyak mufassir mengupas tentang ayat niki, umpena kok Allah Ta'ala kan naula menyampaikan bahwa 300 tahun rombok siwa tahun. Kumbekna kan ulah lelah Allah Ta'ala menyusun redaksi seperti itu. Kenapa tidak langsung saja 309 tahun? Nah, ternyata diteliti oleh para mufassir bahwa ketika dihitung dengan kalender M, ini kan inisialnya M KJH, nah, bisa dibaca Masehi, bisa dibaca Miladiah. Ada yang tepat Miladiah kanta kaca Hijrah. Okay. Apabila kita hitung lama daripada Ashabul Kahfi berada di dalam gua tersebut menggunakan perhitungan kalender Masehi, berarti mereka berada di dalam itu selama 300 tahun. Kemudian apabila kita hitung dengan cara perhitungan kalender Hijri, maka ditambah 9 tahun. Jadi setiap 100 tahun dari keberadaan mereka berada di dalam gua itu ada penambahan 3 tahun. Berarti 300 tahun nambahnya 3 tahun. Kemudian 3 tahun kedua nambahnya 3 tahun menjadi 6 tahun. 3 tahun ketiga nambah menjadi 9 tahun. Nah, dari konsep ini maka perhitungan kalender miladiah atau yang kita kenal dengan Masehi itu juga diperkenalkan oleh Al-Qur'anul Karim. Nah, ya, sampai di teori ini berarti kalender Masehi juga kalendernya Gusti Allah, kalendernya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian apa yang sampai masalah niki karena berkaitan dengan pengakuan kita apakah ini kalender Islam apa bukan. Terus kemudian piran tembaca doa akhir tahun, apakah ketika Desember, karena Desember itu juga bagian dari kalender Masehi dan kalender Masehi itu juga tetap diperkenalkan oleh Al-Qur'anul Karim, apakah kita boleh membaca doa akhir tahun di bulan Desember, kemudian pergantian tahun menjadi 1 Januari dengan berjoget-joget langsung setelah membaca doa akhir tahun? Nah, apakah itu diperbolehkan? Jika tidak diperbolehkan, kenapa Al-Quran menampilkan 2 perhitungan kalender tersebut? Sampai di sini kira-kira kalender Masehi ini kita sama kalender Islam apa tidak? Sama kalender Islam apa tidak? Sama gitu. Sampai ayat niki maksudnya. Gitu. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bahwa berdasarkan ayat di dalam suratul Kahfi ayat 25 yang menerangkan tentang lamanya penduduk gua bertahan di dalam gua niki, berarti kalender Masehi juga kalender Islam. Okay? Nah, terus kedua, masalah yang kedua, waktu penyusunan kalender Hijri. Nah, niki motornya Khalifah Umar bin Khattab, karena untuk kepentingan administrasi beliau mengadakan rapat. Nah, kira-kira tengolok tanggal seke penentuan bulan pertama ini mulai langan B. Apakah mulai dari kelahiran Rasulullah? Apakah kita memulai dari dakwah pertama Rasulullah? Apakah kita mulai dari sekelompok pendapat muncul? Nah, ada beberapa sahabat menyampaikan bahwa kita mulai dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW. Ini tonggak daripada pergerakan dakwah Rasulullah, daripada perkembangan dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, niki mulai perbedaan. Karena Islam niki agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang boleh dipertuhankan hanyalah Allah yang Maha Tunggal, yang Maha Agung, dan tidak boleh dinisbatkan kepada zat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh ada unsur kultus individu. Okay?
Tahu ada karan kultus individu, no, sudah budi tahu ada karan no. Bahasa lengkok ini. Atau geser sedikit bahasa ladon, bahasa Timur Erat. Siaran kultus individu ini apa kan? Ais pokoknya ngono wah. Mun tahu buka kamus. Oke. Jadi lamun lek bulan lek kalender Masehi, arak lek tono aran bulan Juli. Ini dinisbahkan kepada Kaisar Julius. Terus kemudian aran bulan Agustus dinisbahkan kepada Kaisar Agustinus. Nah, Kaisar itu kan manusia dan Allah. Nah, lamun pertama kali menentukan satu Hijriah itu berada di kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak ada bedanya dengan mereka. Kita bisa saja menokohkan atau mengikuti atau mengkultus individukan manusia, bukan lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Niki. Jadi berdasarkan inilah kemudian kita menyatakan bahwa kalender Masehi sudah tercemar, tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu yang tersisa adalah kalender perhitungan Hijri. Nah, atas dasar inilah kita boleh mengaku bahwa kalender Hijri yang sampai kepada kita pada malam hari ini itu merupakan kalender yang dimiliki oleh umat Islam. Nah, jelas nggih? Jelas nih, no selemudi. Jelas. Nah, kemudian kan si mangkin niki luwe dengan siaran ini berhijrah, mulai merubah penampilan gitu. Mulai si kerudung dan bekerudung, kemudian jadi bekerudung. Si bekerudung pendek jadi bekerudung belo. Si sebelumnya dan adu masker gitu. Si bekelombas jadi bekelambi. Nah, kemudian dengan si pindah langan satu tempat ke tempat lain itu juga disebut hijrah. Gitu. Ngano ke si mangkin perkembangannya, gitu. No dengan si pindah langan santong tiba terontong. Ino aranina hijrah. Terus piana desana arah kampung muhajirin, gitu. Arak ke dengan kampung muhajirin letene mangke. Arak ke. Hadir ke. Mun hadir kesuruh ceramah letene kumben apa naranin kampung naran muhajirin. Jadi ini terinspirasi dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak semua kepindahan masuk atau digolongkan menjadi hijrah. Lamun sekedar pindah tempat dengan mulai langan sopo tempat ke tempat yang lain, penjajah mulai Portugis, Belanda dan macam-macam niki kan pindah tempat. Mulai langan negaranya datang tiba itu ternyata dijajah. Berarti tidak semua kepindahan orang tersebut dari satu tempat ke tempat lain bisa digolongkan dengan hijrah. Nah, kemudian ampun terpindah ya soket tahu. Apakah itu yang terjadi pada Rasulullah? Letono ya beci pawon maka harus kita pindah. Apakah kemudian kita pindah dengan alasan tersebut juga masuk hijrah? Niki ya gunanta sering-sering terkumpul di majelis taklim ada keketuan diri apakah ini hijrah atau bukan. Kalau ternyata ini bukan hijrah seperti kampung muhajirin, insya Allah niatnya bagus nih si pindah di kampung muhajirin, insya Allah itu termasuk bagian daripada hijrah. Nah, laguna lamun wah hijrah di kampung muhajirin dan namanya Ka'bah malah leton. Mentang-mentang hijrah kita mengikuti Rasulullah langsung ya pemerintahan leton. Nah, karena apa? Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah langsung membuat satu peradaban baru, miak masjid baru langsung. Jadi akhirnya lesopok desa luwek masjid ternyata penduduknya arak sekedik. Kecuali dengan perkembangan zaman kemudian satu masjid tidak nampung dan kemudian membawa kemaslahatan kepada umat, dan itu merupakan simbol persatuan
dari jamaah, maka diperkenankan secara fikih untuk membangun masjid, menambah jumlah masjid berikutnya. Nanti itu kajian fikih. Ini amat semeton jaring tiang senamian. Selanjutnya masalah hijrah. Kita kembali lagi, apakah hijrah niki sekedar pindah tempat? Bukankah dengan si lalu transmigrasi Anda pindah tempat karena alasan ekonomi? Arah dengan pindah tempat karena dana demenangnya gampang nah. Nah, apakah ini ketika dia pindah ke lokasi si kebetulan demenangnya si penduduk itu termasuk Anda hijrah? Niki kan selaput nata rausin gitu. Nah, ada tuntas. Nah, kita melihat kepada sejarah perpindahan Rasulullah. Nabi niki dalam sejarah ceritana ampona hijrah niki karena terancam dakwah beliau, kemudian terancam nyawa beliau. Niki kan dalam buku sejarah gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, masa Nabi itu takut mati? Kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu doang ngajarangnya tele doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku matiku selepuk naino keserahan tiba Allah Ta'ala. Lah masa manusia si paling mulia si ngajari itu takut mati? Kan tidak mungkin. Tidak masuk le akal tenggih. Tapi itulah kenyataan sejarah. Menurut buku sejarah si kebetulan nulis bahwa Rasulullah terancam jiwanya, maka itu perlu kita perdalam. Tidak salah dengan tidak salah, karena memang selain itu juga Rasulullah pada saat menjelang hijrah itu memang terancam dakwah beliau, kemudian juga sampai mengancam jiwa beliau. Ini amat sematan jaring tas namian. Niki apa? Datang dulang ke? No, selemudi wah kebagian dulang ke? Wah mulai ke kebagian dulang. Lamun selemudi kemudian mau. Nak mau dulang becat ya boleh. Singone selawatan niki langan grup napi ara? Ya? Niki sudah terlatih nggih, sudah pernah menjadi juara nggih. Niki Pak Kapolsek, Bapak Tuan Guru, Pak anggota DPR niki diperhatikan. Ini bagian dari dakwah amponara sholawatan niki karena memang setelah peristiwa hijrah. Berarti tidak berlebihan kita mengatakan bahwa mereka adalah hasil daripada hijrah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lamun Jawa niki marak niki, ini langsung tebiang hadiah umroh cuma-cuma. Nggih. Kira-kira tebiang sih Pak Ketua DPR, anggota DPR umrah cuma-cuma kira-kira nerima ke? Nerima ke? Nih anggone doang ketua nangku nih. Nerima ke? Akan bagus menjawab, artinya langsung terkabul. Nerima umroh cuma-cuma, cuma sampai bandara maksud. Insya Allah siap kita nganter Pak Kapolsek nih. Cuma sampai bandara, siap. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali ke laptop, kembali ke masalah hijrah. Ternyata dalam sejarah juga tertulis bahwa jauh sebelum hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW itu kan dengan sering melakukan ibadah haji. Gitu. Dari situlah kemudian orang banyak mengenal sosok baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan berbagai penjuru dunia, artinya dengan si menganut agama samawi. Kan ini Islam ini agama samawi ini, agama lamun bahasa dasan tengah nayaran agama monoteisme. Sendiri dasan tengah pasti dia tahu, agama monoteisme, agama yang menyembah satu Tuhan. Nah, sama dengan Yahudi, sama dengan Nasrani yang diperkenalkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi mereka meskipun belum menganut Islam,
juga tetap melakukan ibadah haji. Kemudian ketika mereka datang melaksanakan ibadah haji, lalu diperkenalkanlah sosok Nabi Muhammad SAW. Tentu proses perkenalan ini kan secara sembunyi-sembunyi. Siaran Nabi ini mau kita sih dengan pasti tertarik dengan, apalagi si begita ini ibu-ibu. Kadang-kadang arah potensial lemudi ternyata dengar. Boleh tentang bandingan diri yang barang potensial ternyata dengar. Jadi sejak awal dikenal oleh penduduk di luar kota Mekah dengan si Arab kota Madinah, mendapat cerita tentang sosok Rasulullah yang al-amin, orang yang dipercaya. Pokoknya dengan ini ganteng, terus pintar, amanah, selalu pun Arab dirinya, sehingga dengan gampang tertarik. Akhlaknya luar biasa. Nah ini pembahasan Maulid Nabi nih. Jadi dia ulang bahasa si mangkit. Nah, mereka yakin setelah bertemu dengan Rasulullah, menerima cerita tentang Rasulullah, kemudian bertemu dengan Rasulullah, semua orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah yakin bahwa orang ini bukan hanya ganteng, bukan hanya berakhlakul karimah, tetapi ketika dilihat dari ekspresi wajah beliau, pasti orang ini akan membawa kedamaian. Beliau bisa menjadi juru damai. Jadi setiap musim haji niki selalu dengan arak bersebut-sebut datang tiba Rasulullah. Nah kebetulan di Madinah niki sedang terjadi konflik. Tidak perebutan harta warisan tidak, tetapi gengsi-gengsian. Jadi sudah turun temurun. Wah luwe korbannya. Yes, pokoknya tidak jelas masalahnya saking silayaknya pada bersual, pada begitu, akhirnya sampai lupa dengan apa masalah awal. Karena setiap masalah kemudian direspon dengan masalah, kemudian dari pihak yang satunya merespon lagi dengan masalah, maka masalah niki pada akhirnya substansinya hilang. Gitu. Pada marah dengan dalam keluarga dah. Sinina premonan. Nah langsung tersinggung semamakna. Langsung semamakna ngomong premonan bi. Langsung responnya si senina angka ide dah. Ampun tremon pasti ada sebab terus muter seperti itu, akhirnya substansi masalahnya niki hilang. Akhirnya terjadi ketidakharmonisan. Nah, mundek nara dengan sinenga ini ada dalam masalah niki pasti kena berlanjut. Maka dari itu dengan ini wah suwe bermasalah, sering bersual, pasti merasa bosan, pasti merasa jenuh. Ini sifat manusia nggih. Pokoknya mundek man bersual, meleti bersual. Mundek naman damai, meleti damai. Mundek naman jadi anggota takmir masjid, meleti jadi anggota takmir masjid. Nih, mundek naman jadi kapolsek, meleti jadi kapolsek. Beruna jadi kapolsek, meleti malah si lain. Beruna jadi anggota komisi, mele jadi ketua komisi. Pokoknya ngano model. Karena becat-becat, melena becat-becat. Padahal dari setiap kali rangkaian keinginan kita niki muncul masalah, dan masalah ini pada akhirnya sulit kita selesaikan sendiri. Nah, niki terjadi oleh masyarakat Madinah ketika itu. Ternyata ada beberapa kelompok yang berseteru, kemudian mereka bosan bermasalah, bosan ya perang-perangan, bosan ya saling fitnah, bosan ya saling bully, bosan ya saling chatting semacam-macam lagi, bosan ya ulasan di Facebook. Nah ada zaman lain ini kira-kira ada Facebook apa ndek? Nah, wallahu alam. Terus bosan ya le Google, le ulasan Google selalu bosan, wah jenuh. Yang benar kemudian memutuskan kita harus meminta Rasulullah Muhammad SAW untuk kita angkat menjadi juru damai kita. Ini kisah terekam dari sejarah. Jadi sebenarnya angkuna segan berangkat hijrah Rasulullah di Pak Madinah ini ya permintaan langan kelompok-kelompok si berseteru. Nah, endangnya pokoknya harus didatang letono, harus didatang letono. Nah, sementara di buku sejarah lain kita baca bahwa berangkatnya Rasulullah hijrah itu karena terancam. Niki kan dua fakta yang berbeda. Nah, kita biarkan fakta itu berbeda karena memang pendekatan sejarahnya berbeda. Lalu sok tahu nih bahwa di dalam buku sejarah yang satu mengatakan bahwa Rasulullah terancam jiwanya, dan memang kenyataannya seperti itu.
Dan di buku sejarah yang lain mengatakan bahwa beliau itu sudah sejak lama dari 622 niki sudah diminta untuk berangkat ke Madinah sebagai juru damai. Nah, kaitannya kan saja kampung muhajirin. Ampun pindah kira-kira tujuannya agar mendamaikan apa ndek? Dengan sepertama kali berbalik saya lihat apa aku pindah ke tongkok mendamaian kumbe baket berai pada beswale itu ketemu dengan ini berarti kedatangan beliau ke tempat yang baru untuk menjadi juru damai dari alam astral. Kira-kira tama hijrah apa ndek nih? Tama, karena pindah untuk mendamaikan tipe si damai yang makhluk-makhluk astral ini kan tidak masalah Rasulullah kemudian terayu pokoknya dia datanglah di Pak Madinah. Selalu Rasulullah mengatakan ganti dulu dia mana perintah langan Allah Subhanahu wa Ta'ala ku ganti perintah. Jadi dia kembali datang ke pokoknya karena meskipun ini tugas mulia, Rasulullah tetap menunggu perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebuah contoh. Yang kok dengan tua telai mana kebetulan miak bale tahu si kebetulan dari mana rak bale nih macam ritualnya kayak ngaji terus miak bubur umbaran itu tuh pada mangan bareng berdoa bareng selalu lagi. Nah, ini kita inspirasi dari peristiwa hijrah Rasulullah. Apalagi kebetulan membuka pemukiman perkampungan baru. Ya pasti arak doang, tono tak ngolok doa, bareng berdoa, ngaji bareng. Nah, termasuk apa yang dilakukan di majelis niki ketika kita beralih kepada tahun berikutnya yang pernah laporan singone ino arak kegiatan-kegiatan membaca Rotibul Haddad, kemudian khatmul Quran, terus arak kegiatan-kegiatan selain. Ini mudah-mudahan terinspirasi dari hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngantok demanmu berkat. Wah, bianang inang ke? Nggih, alhamdulillah. Mun deman mau bicara bebadak le panitia. Nggih. Nah, terlanjut man. Kemudian peristiwa hijrah niki tetap kejadiannya ya entah pindah Rasulullah langan Mekah tiba Madinah. Tapi ketika diulang sejarah niki, setiap saat pasti ada pemaknaan yang berbeda. Nah, coba Rasulullah ketika mau berangkat berhijrah, niki perlu persiapan. Hijrah Rasulullah niki kan terjadi di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Muharram. Nah, sementara kalender hijrah niki mulainya Rabiul Awal apa Muharram? Muharram apa Rabiul Awal? Muharram. Nah, di bulan pertama di tanggal sekian Muharram, kemudian beliau mengutus sahabat-sahabat yang lain ke Antijulu berangkat. Nah, karena kebetulan saat itu sudah situasi politik di kota Mekah sudah tidak memungkinkan untuk mengembangkan dakwah. Antijulu berangkat. Maka kemudian gelombang berikutnya berangkat. Maka kemudian, nah ini pimpinan si bagus. Biasanya kelompok si mudi ini paling berbahaya gitu. Ini kelompok si pertama. Coba mau terlalu ziarah makam, sindahnya jelas bisnya biasa. Itu biasa kita apa balap-balapan meter kursi. Sok terjuluan. Ada taman, ada temu kursi. Kan ngono deh. Nah, sekarang jua dengan si jadi pemimpin, pemimpin si bagus niki pasti yang kemudian karena situasi yang paling berbahaya, yang paling genting niki rombongan si paling mudi. Mungkin jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai seorang pemimpin. Situasi sudah mencekam, beliau ternyata mengambil di rombongan paling akhir. Suruhnya sahabatnya becul. Ini yang bisa kita tiru apabila kita memiliki watak sebagai seorang pemimpin, dan senyatanya menurut hadis Rasulullah Muhammad SAW itu sudah termasuk pemimpin. Maka jika kita mengaku sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, maka jiwa ketokohan dan jiwa kepemimpinan Rasulullah si marak niki harus ada dalam diri kita.
Ndak mau bejulu, mau berkat kemudian ndak bejulu. Si kebetulan dia namanya ini harus kemudian, itulah sosok seorang pemimpin. Nah, lanjut. Kemudian para peneliti menyatakan bahwa bulan Muharram niki langan temulai perencanaan. Jadi Rasulullah mulai mendesain skenario untuk melakukan hijrah. Jadi saya si berangkat jemaah sekek rombongan. Nah kemudian saya barengku berangkat. Ini selalu rencananya si Rasulullah. Terus akomodasi saya si nanggungnya. Terus kemudian muntah berangkat embe jalur ta. Terus laun dengan si ngilangang jejak. Nah, lain dari mana GPS. Sewana dengan Yahudi untuk sebagai tour guide. Jadi pemimpin apa sarana penunjuk jalan, jalan tour guide sewana dengan Yahudi, si Rasulullah, karena kebetulan yang menguasai ilmu medan ya dengan Yahudi. Sewa, nah ke muntanang Madinah, mbe ini jalur-jalur sebut tempuh hati taman, Rasulullah. Kemudian dengan si menghapus jejak, karena kan padang pasir ini kan pasti ada jejak. Oh ini jejak onte, ini jejak jaran, ini jejak sepeda motor, fiction, ini jejak apa rana? No, motor beat vario. Nah, kira-kira saking mumpuni ahli jalan niki sampai ahli jejak niki, hal-hal seperti itu mereka juga mengerti. Nah, ini apabila disoroti atau ditelaah dari manajemen modern niki, maka yang dipraktikkan oleh Rasulullah dalam konteks hijrah niki ini termasuk manajemen modern. Manajemen modern itu dimulai dari perencanaan yang matang, atau marah bahasa lengkok sinone yaran planning. Ini menggambarkan kepada kita, memberikan inspirasi kepada kita, apapun yang kita lakukan harus direncanakan secara baik dan matang. Nah, dikit yang lunas maaf setiap kali narak pergantian tahun Diki bukan berarti kita nyela lagu ini bagian dari yang harus kita pahami. Selalu khutbah niki masalah muhasabah. Kita akan berpindah ke tahun baru, maka marilah kita sama-sama merenung kesalahan kita seperti apa. Lah, kan niki berarti tidak sesuai dengan konteks dan hijrah. Nah, kira-kira waktu nasi hijrah Nabi itu kira-kira muhasabah atau bersemangat? Dengan si rencana ini kira-kira yang nyesel kemudian atau bersemangat? Coba mun terlalu di Pak Makam terus taik bis si bagus kira-kira uras tino sedih